Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan praktikum IPA di SD modul 3 yaitu makanan dengan kegiatan praktik 1 jenis zat dalam makanan. Kegiatan praktikum yang pertama adalah mengelompokkan bahan makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Alat dan bahannya adalah 20 macam bahan makanan dan tempat plastik. Cara kerjanya adalah yang pertama, kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam, kemudian kelompokkan bahan-bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Catat semua data masing-masing kelompok ke dalam tabel yang telah disediakan. Kemudian simpulan apa yang diambil dari percobaan ini? Di sini sekarang saya sudah menyiapkan 20 macam bahan makanan. Dari sebelah kanan ada ayam, kemudian tahu, tempe, cabai, tomat, terong, telur, kentang, buncis, wortel, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian jagung, sawi, seledri, timun, bawang pre, kubis, bayam, dan kangkung. Selanjutnya saya akan mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zatnya. Di sini kalau protein ada ayam, tahu, dan tempe. Kemudian telur, protein sudah itu. Kemudian karbohidrat di sini ada kentang dan jagung. Kemudian vitamin di sini ada sayuran buncis, sawi, seledri, timun. Kemudian ada bayam dan kangkung, kubis. Kemudian lemak itu juga ayam, bagian kulitnya itu lemak. Simpulan dari kegiatan praktik ini adalah setiap bahan makanan memiliki jenis-jenis kandungan zat yang berbeda, mulai dari karbohidrat, protein, kemudian vitamin, dan lemak. Tentunya semua kandungan zat tersebut memiliki manfaat yang berbeda bagi tubuh kita. Dan setiap hari kita harus mengonsumsi semua kandungan makanan tersebut supaya kesehatan kita tetap terjaga. Kali ini kita akan melakukan kegiatan praktik yang kedua, yakni pengelompokan sayuran. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Lalu alat dan bahannya adalah tempat plastik dan 20 macam sayuran. Untuk cara kerjanya, setelah mengumpulkan 20 macam sayuran, kelompokkan masing-masing sayuran tersebut ke dalam kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Kemudian menyimpulkan apa yang diambil dari percobaan ini. Sayuran daun. Ini sayuran daun, kemudian sayuran buah, sayuran kacang-kacangan, umbi, baik. Setelah mengelompokkan sayuran ke dalam jenisnya, saya akan menyebutkan mulai dari sayuran daun, yakni di sini ada bayam, kangkung, kubis, seledri, dan sawi. Kemudian sayuran yang buah-buahan di sini ada labu siam, timun,
cabai, terung, tomat, cabai kecil juga ada di sini, kemudian jagung. Selanjutnya sayuran kacang-kacangan. Di sini ada kacang panjang dan buncis. Kemudian sayuran umbi. Di sini ada umbi akar yakni wortel, kentang, umbi lapis yakni bawang-bawangan, dan yang terakhir bawang perih. Lalu sayuran tunas yakni kecambah. Simpulan dari percobaan ini adalah sayur memiliki 5 jenis, yakni yang pertama adalah sayuran daun, kemudian sayuran buah, sayuran umbi, sayuran kacang, dan sayuran tunas. Untuk kegiatan praktikum yang ketiga adalah membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Alat dan bahannya adalah tempat plastik dan berbagai bahan makanan. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan makanan, yakni yang pertama ada sayuran, sawi, kemudian kubis, bawang prei, kemudian wortel. Lalu di sini juga ada ayam, telur, tahu dan tempe. Kemudian ada tepung dan susu. Lalu ada beras. Dan tidak lupa pula bawang-bawangan. Apa saja menu makanan yang akan saya siapkan hari ini? Mari kita ikuti bersama. Untuk karbohidratnya saya akan memasak beras. Kemudian untuk vitaminnya saya akan memasak sayuran menjadi capcay. Lalu untuk proteinnya saya akan menggoreng ayam goreng tepung serta tahu dan tempe. Lalu juga akan ada susu. Mari kita ikuti bersama. Sekarang saya sudah selesai mengolah bahan makanan menjadi masakan yang bervariasi. Di sini sayur mayur saya masak menjadi capcay. Kemudian ayam saya masak menjadi ayam goreng tepung. Kemudian tahu saya goreng menjadi tahu goreng tepung. Kemudian nasi, buah, dan segelas susu hangat. 4 sehat 5 sempurna di sini terdapat nasi sebagai karbohidrat, kemudian sayur sebagai vitamin dan buah juga sebagai vitamin. Kemudian protein di sini lauk pauknya adalah ayam dan tahu, dan untuk mineralnya saya buat susu. Jadi kesimpulannya adalah setiap masakan mengandung zat yang berbeda yang penting bagi tubuh kita. Misalnya pada capcay ini kandungan di dalamnya adalah ada vitamin dari sayuran, protein dari telur. Kemudian ayam goreng dan tahu goreng mengandung protein dan karbohidrat yang berasal dari tepung. Nasi tentu saja mengandung karbohidrat. Kemudian buah-buahan mengandung vitamin. Lalu susu mengandung vitamin dan mineral yang penting bagi tubuh kita. Itulah dia menu 4 sehat 5 sempurna yang saya buat kali ini. Demikian video praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.